Hai guys, kembali lagi di Celengan Drama. Di video kali ini, aku akan kembali melanjutkan kisah cerita dari drama Korea yang berjudul Bisnis Proposal. Dan sekarang kita telah masuk di episode ke-10. Biar kalian gak semakin penasaran, cus langsung aja kita melebur ke alurnya. Melanjutkan episode kemarin, saat mereka berdua berniat akan pulang bersama, tiba-tiba saja sang kakek mulai memergoki mereka. Sang kakek yang mengetahui wanita itu adalah Shinhari malah tidak menyukainya. Saat itu, sang kakek juga mulai mencurigai kedekatan mereka. Juga tingkah tidak wajar Shinhari yang selalu menutupi wajahnya dengan rambut saat bertemu dengan sang kakek. Namun untungnya, tiba-tiba saja rekan Shinhari datang. Dan seketika rasa curiga sang kakek mulai menghilang. Karena sang kakek percaya jika mereka semua pasti baru saja mengadakan makan malam bersama. Kemudian setelah rekan-rekan Shinhari mulai kembali berpamitan pergi, Shinhari pun juga turut berpamitan kepada Kang Taemo dan juga sang kakek, agar sang kakek tidak kembali mencurigainya. Sesampainya di rumah, sang kakek bertanya kepada Kang Taemo tentang siapa wanita yang sebenarnya dikencaninya. Karena saat itu ternyata sang kakek juga tahu jika Kang Taemo rela membelanjakan sepasang sepatu wanita yang sedang dikencaninya. Kang Taemo hanya meminta kepada sang kakek untuk menunggu dan ia juga berjanji akan segera memperkenalkan wanitanya. Kemudian keesokan harinya, terlihat Shinhari yang datang ke apartemen Jin Yongsho. Yang kebetulan saat itu ia sedang ketakutan karena terdapat seekor kecoa di dalam rumahnya. Shinhari pun langsung berusaha untuk membantu sahabatnya dengan membunuh kecoa itu. Setelah itu, Jin Yongsho mulai bercerita kepada Shinhari jika saat ini ia tidak lagi berpacaran dengan Cha Seung-hun. Saat itu Jin Yongsho merasa kecewa karena Cha Seung-hun berkencan buta dengan sepupunya. Ditambah lagi ia juga mulai kesal dengan Kang Taemo karena Kang Taemo lah yang menyuruh Cha Seung-hun menggantikan kencan butanya itu. Lalu setelah itu Shinhari dan Jin Yongsho mulai keluar dari apartemennya untuk jalan-jalan. Namun mereka malah melihat Cha Seung-hun yang sedang bersama dengan Kang Taemo dalam keadaan sangat bahagia. Saat itu mereka berdua mulai masuk ke dalam mobil untuk pergi bersama. Mengetahui hal tersebut, seketika Jin Yongsho pun kembali menjadi kesal karena Cha Seung-hun tidak terlihat sedih saat hubungan mereka terancam akan bubar. Dan di saat itulah Jin Yongsho langsung mengajak Shinhari untuk mengikuti mereka berdua dengan menggunakan taksi. Ternyata Cha Seung-hun dan Kang Taemo pergi ke panti asuhan untuk mengunjungi ibu Cha Seung-hun. Di saat itulah Jin Yongsho dan juga Shinhari akhirnya datang menghampiri mereka. Seketika, Cha Seung-hun yang mengetahui kehadiran Jin Yongsho bersama Shinhari langsung menjadi terkejut. Dan karena Jin Yongsho berada di sana, Cha Seung-hun pun boleh memperkenalkannya kepada sang ibu. Saat itu, Cha Seung-hun sudah menganggap ibu panti asuhan tersebut seperti ibu kandungnya sendiri. Karena sejak kecil, Cha Seung-hun tidak memiliki orang tua sama sekali. Lalu setelah itu, sang ibu mulai mengajak Jin Yongsho untuk mengobrol sambil minum teh bersama. Sang ibu juga bercerita jika sebenarnya Cha Seung-hun memang berencana akan memperkenalkan pacarnya saat pertemuan makan malam kemarin. Namun rencana itu justru malah gagal. Mendengar hal tersebut, Jin Yongsho pun menjadi sedikit terkejut dan dia juga merasa bersalah. Karena saat itu ia justru malah pergi meninggalkan Cha Seung-hun dan dia tidak tahu jika Cha Seung-hun berniat akan mengenalkannya kepada sang ibu. Dan ia melihat foto semasa kecil Cha Seung-hun. Seketika Jin Yongsho mulai bertanya tentang masa kecil Cha Seung-hun kepada sang ibu. Dan sang ibu pun juga kembali menjelaskan jika sejak kecil keluarga Kang Taemo selalu membantu Cha Seung-hun dan juga menjadi donatur tetap untuk panti asuhan itu. Hingga akhirnya Cha Seung-hun menjadi berteman akrab dengan Kang Taemo. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba saja Jin Yongsho juga mulai melihat Cha Seung-hun yang sedang berada di luar melalui jendela. Akhirnya mereka berdua mulai berbicara empat mata di taman. Saat itu Cha Seung-hun meminta maaf kepada Jin Yongsho karena sebenarnya ia tidak menceritakan soal kencan buta itu. Mendengar hal itu, Jin Yongsho pun mulai memaafkannya. Dan tiba-tiba saja, Jin Yongsho juga memberitahukan semua tentang dirinya kepada Cha Seung-hun. Jika saat ini, ia mempunyai hutang dari kartu kredit untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Karena Jin Yongsho ingin hidup mandiri tanpa meminta bantuan dari ayahnya. Bahkan saat itu, ia juga bercerita bahwa kedua orang tuanya telah bercerai.
Tujuannya mengatakan semua itu hanyalah untuk bisa lebih dekat mengenal asal-usul mereka masing-masing, dengan harapan agar mereka berdua tidak lagi mempunyai sesuatu hal yang harus ditutup-tutupi. Di sisi lain, terlihat Kang Taemo yang juga menceritakan tentang perjalanan hidupnya bersama dengan Cha Seung-hun kepada Shin Hari. Jika sejak di bangku SMP, Cha Seung-hun sudah diajak tinggal bersama di rumah Kang Taemo. Kini, Shin Hari pun mulai menjadi mengerti tentang kedekatan mereka. Lalu setelah itu, Kang Taemo dan Shin Hari juga berkeliling taman di panti asuhan tersebut. Kang Taemo kembali membicarakan Jin Yongseo, karena dia tahu jika Jin Yongseo pasti sedang marahan dengan Cha Seung-hun. Seketika Shin Hari justru malah menyalahkan Kang Taemo, karena Kang Taemo menyuruh Cha Seung-hun untuk pergi kencan buta dengan wanita lain. Namun ternyata semua itu Kang Taemo lakukan demi untuk bertemu dengan Shin Hari, karena Kang Taemo hanya mencintai dirinya. Dan tiba-tiba saja, Kang Taemo juga langsung memeluk Shin Hari dan berterima kasih karena sudah memahami perasaannya. Kemudian dari arah lapangan, Jin Yongseo memanggil Shin Hari dan Kang Taemo untuk mengajaknya bermain basket bersama dengan anak-anak panti asuhan. Setelah mereka cukup lama bermain basket, mereka semua pun beristirahat sejenak. Namun tiba-tiba saja, Shin Hari mendapat telepon yang memberitahukan jika adiknya yang bernama Shin Hamin mengambil uang di laci kasir dan kabur begitu saja. Seketika mereka pun langsung mengantar Shin Hari kembali pulang ke rumahnya. Dan benar saja, saat itu Shin Hari langsung memeriksa video CCTV di restoran ayam milik orang tua Shin Hari. Mengetahui kelakuan Shin Hamin, Shin Hari pun menjadi sangat kesal. Tiba-tiba saja terlihat seorang pelanggan yang datang untuk memesan ayam goreng. Karena semua restoran yang berada di sekitar tempat itu sedang tutup. Awalnya Shin Hari sangat ragu untuk melayani pembeli itu, karena sebenarnya restoran miliknya itu juga sedang libur. Namun pelanggan tersebut malah mulai memohon kepada Shin Hari. Hingga akhirnya Shin Hari yang merasa tidak tega itu pun langsung menerimanya. Ternyata pelanggan tersebut tidak datang seorang diri, melainkan ia membawa banyak sekali teman-temannya. Dan mengetahui hal itu, mau tidak mau Kang Taemo bersama dengan Cha Seung-hun dan juga Jin Yongseo ikut membantu Shin Hari. Saat mereka semua mulai bekerja, tiba-tiba saja Jin Yongseo memuji kinerja Cha Seung-hun yang sangat terampil dalam memberikan pelayanan untuk pelanggan. Dan ternyata dulu Cha Seung-hun juga pernah bekerja sebagai seorang pelayan bersama dengan Kang Taemo saat berada di New York. Setelah semua pelanggan tersebut pergi meninggalkan restoran, tiba-tiba saja Kang Taemo mulai menghampiri Jin Yongseo yang saat itu sedang membuang sampah, dengan maksud untuk meminta maaf karena menyuruh Cha Seung-hun pergi kencan buta untuk menggantikan dirinya. Namun ternyata permintaan maaf Kang Taemo tidak diterima oleh Jin Yongseo begitu saja. Di saat itulah Jin Yongseo meminta sogoan kepada Kang Taemo untuk bisa mendapatkan maafnya. Seketika Kang Taemo pun menjadi mengerti dan tanpa pikir panjang ia pun langsung mengirimkan sebuah video Cha Seung-hun kepadanya. Kemudian mereka semua pun mulai makan bersama di restoran Shin Hari. Namun karena kecerobohan Shin Hari, tanpa sadar dirinya malah membuat baju Kang Taemo menjadi basah. Di saat itulah Shin Hari mengajak Kang Taemo untuk naik ke atas rumahnya dan memberikan sebuah baju ganti milik Shin Hamin. Namun tak disangka, tiba-tiba saja sang ayah mulai masuk ke dalam restoran itu dan membuat Jin Yongseo yang sedang berada di sana menjadi terkejut. Di saat itulah, Jin Yongseo langsung memperkenalkan Cha Seung-hun kepada ayah Shin Hari agar dirinya bisa diam-diam pergi ke lantai 2 untuk memberitahukan Shin Hari jika kedua orang tuanya telah datang. Ternyata saat itu sang ibu juga berniat akan masuk ke dalam rumah. Namun untungnya Jin Yongseo dengan sigap langsung berteriak jika ibu Shin Hari telah datang. Dan saat itu Jin Yongseo juga berusaha untuk mencegah sang ibu agar tidak masuk ke dalam rumah terlebih dahulu. Shin Hari yang mengetahui kedua orang tuanya datang langsung menyeret Kang Taemo untuk bersembunyi ke dalam kamarnya. Ternyata kedua orang tua Shin Hari justru malah mengajak ngobrol Jin Yongseo dan juga Cha Seung-hun di ruang tamu, hingga membuat mereka terjebak di dalam obrolan yang sangat begitu lama. Bahkan saat mereka berniat akan kembali pulang, kedua orang tua Shin Hari malah berniat akan menambah minuman untuk mereka. Dan seketika sang ayah langsung berniat akan masuk ke dalam kamar Shin Hari untuk mengambil minuman tradisional hadiah dari kantor Shin Hari. Mengetahui hal itu, mereka semua pun langsung menjadi panik karena Kang Taemo berada di dalam kamar itu.
Namun ternyata Kang Taimo tidak terlihat di dalam kamar itu. Kemudian setelah sang ayah mengambil botol minuman, ia pun langsung keluar dari kamar. Di saat itulah tiba-tiba saja Kang Taimo juga mulai keluar dari tempat persembunyiannya. Dan karena Shinhari merasa cemas, ia pun langsung meminta Kang Taimo untuk keluar melalui jendela. Namun hal itu tidak mungkin dilakukan. Hingga akhirnya Shinhari pun berniat akan keluar dari dalam kamar karena sang ayah terus-menerus memanggilnya. Dan dia juga kembali meminta Kang Taimo untuk bersembunyi di dalam lemari. Namun saat ia keluar dari kamar, ternyata situasi di ruang tamu terlihat sepi karena kedua orang tua Shinhari sedang sibuk dengan urusannya masing-masing. Di saat itulah, dirinya langsung meminta Kang Taimo segera keluar. Cha Seung-hoon dan juga Jin Yong-seo yang berada di sana juga mulai membantu Shinhari dalam melancarkan aksinya. Hingga akhirnya mereka berdua berhasil keluar dari dalam rumah Shinhari. Namun ternyata walaupun mereka berhasil keluar, Shinhari kembali mempunyai masalah lain, yang dimana saat itu ia melihat adiknya yang sedang asik menelpon di jalan. Seketika Shinhari langsung meminta Kang Taimo untuk bersembunyi agar adiknya tidak mengetahui. Tetapi pada akhirnya sang adik tetap memergoki mereka. Saat itu Shin Ha-min mulai bertanya kepada Shinhari tentang seorang pria yang sedang bersamanya. Dan karena Kang Taimo tidak ingin membohonginya, ia pun langsung memperkenalkan dirinya kepada Shin Ha-min dan juga menjelaskan jika ia adalah CEO dari perusahaan Shinhari. Seketika Shin Ha-min yang mengetahui jika pacar Shinhari adalah orang yang sangat kaya raya, ia pun langsung bersikap baik kepada Kang Taimo. Bahkan Shin Ha-min juga langsung memanggil Kang Taimo dengan sebutan kakak ipar. Mendengar hal itu, Kang Taimo pun menjadi merasa senang karena adik Shinhari mau menerimanya. Sampai-sampai Kang Taimo juga berniat akan memberikan kartu kreditnya untuk Shin Ha-min. Namun Shinhari malah langsung mencegahnya karena hal itu akan membuat Shin Ha-min menjadi malas-malasan. Dan karena hari sudah sangat larut, saat itu Shinhari kembali meminta Kang Taimo untuk segera pulang. Setelah itu Shinhari langsung mengajak Shin Ha-min untuk berbicara empat mata. Dan ia juga meminta kepada Shin Ha-min untuk merahasiakan Kang Taimo dari orang tuanya. Namun Shin Ha-min justru malah membuat kesepakatan untuk saling bekerja sama merahasiakan perbuatan mereka masing-masing. Yang dimana Shin Ha-min juga meminta kepada Shinhari untuk tidak melaporkan kepada ibunya tentang kasus pencurian uang di restorannya tadi siang. Hingga akhirnya mereka berdua pun saling bersepakat. Keesokan harinya saat berada di tempat fitness, terlihat Cha Seung-hoon yang sedang berolahraga di sana. Namun dirinya malah melihat Jin Yong-seo yang sedang tertawa sendiri sambil melihat ponselnya. Karena Cha Seung-hoon penasaran, ia pun menghampiri Jin Yong-seo untuk melihat ponselnya. Ternyata saat itu Cha Seung-hoon malah melihat videonya sendiri yang dulu pernah direkam oleh Kang Taimo saat ia sedang mabuk karena hubungannya dengan Jin Yong-seo terancam bubar. Seketika Cha Seung-hoon yang merasa malu itu pun langsung berusaha untuk mengambil ponsel milik Jin Yong-seo. Namun dengan sigap Jin Yong-seo langsung menghalanginya dan mereka menjadi saling berebut ponsel itu. Tanpa mereka sadari, ternyata hubungan mereka selalu dimata-matai oleh seseorang yang dibayar oleh ayah Jin Yong-seo. Dan seorang mata-mata itu juga langsung melaporkan kepada ayah Jin Yong-seo jika anaknya sedang berkencan dengan sekretaris Kang Taimo. Ayahnya pun menjadi sangat terkejut. Kemudian malam harinya, tiba-tiba saja Minwo mulai datang ke rumah Shinhari untuk menemuinya. Namun ternyata Shinhari tidak sedang berada di rumah. Shin Ha-min yang mendengar Minwo mencari kakaknya itu pun mulai memberitahu jika Shinhari sedang pergi bertemu dengan Yora di sebuah kafe. Ternyata tujuan Yora mengajak bertemu saat itu hanyalah untuk meminta kepada Shinhari untuk menjauhi Minwo, karena Yora tidak ingin kehilangan Minwo. Ditambah lagi, selama ini Yora juga tidak rela jika Minwo jatuh ke pelukan Shinhari. Shinhari pun menjadi kesal dan ia juga berniat akan pergi meninggalkannya. Saat itu, tiba-tiba saja Yora mulai membongkar perselingkuhannya yang dulu pernah ia lakukan. Dan dia juga malah menyalahkan Shinhari karena menutupi perbuatan Yora tersebut dari Minwo. Tak disangka, ternyata Minwo mulai menyusul Shinhari di sebuah kafe. Dan ia pun juga mendengar percakapan Yora dengan Shinhari. Seketika, Minwo langsung terdiam mengetahui jika Yora telah berselingkuh.
Saat itu Yora juga menjadi sangat terkejut mengetahui Minwo yang tiba-tiba berada di sana. Dan tanpa berkata-kata, Minwo pun langsung pergi meninggalkan Yora dan menyusul Shinhari untuk meminta penjelasannya. Namun Shinhari tidak ingin mengatakan hal apapun tentang masa lalunya. Dan ia juga malah menasihati Minwo agar tidak kembali mendekatinya, karena Minwo telah memiliki Yora. Setelah itu Shinhari pun mulai menjadi sedih karena selama ini Yora yang telah ia anggap sebagai seorang teman itu pun ternyata malah membencinya. Lalu ia menelpon Kang Taimo untuk mengajaknya berkencan besok. Akhirnya Shinhari bisa menenangkan hatinya yang sangat kacau. Singkat cerita, kini Shinhari dan Kang Taimo mulai bertemu di sebuah tempat yang mereka janjikan. Namun tiba-tiba saja hujan mulai turun dan membuat Kang Taimo menjadi panik. Ternyata saat itu Shinhari langsung membuka payungnya yang telah ia persiapkan. Kemudian Shinhari mulai mengajak Kang Taimo untuk pergi menggunakan sebuah kereta. Setelah itu Shinhari juga mengajak Kang Taimo untuk berkeliling ke toko bunga dan meminta sebuah buket bunga kepada Kang Taimo. Shinhari juga langsung mengajak Kang Taimo untuk makan malam di sebuah restoran Korea, karena Shinhari sangat ingin memakan makanan tersebut di saat sedang hujan. Di sela-sela kebahagiaan mereka, tiba-tiba saja Kang Taimo mendapat telepon tentang pekerjaannya. Dan karena hal itu, Kang Taimo langsung meminta izin kepada Shinhari untuk keluar mengangkatnya. Di saat itulah, tiba-tiba saja Shinhari teringat dengan percakapan dua orang karyawan di perusahaan Kang Taimo yang membicarakan tentang trauma yang diderita oleh Kang Taimo selama ini, yang dimana Kang Taimo selalu teringat dengan kematian orang tuanya di saat hujan turun. Mengingat hal itu, seketika Shinhari langsung duduk di samping Kang Taimo dan dia juga mengajak Kang Taimo untuk mengobrol dan membuatnya melupakan trauma itu. Akhirnya, Kang Taimo mengetahui semua usaha yang Shinhari lakukan untuk melupakan traumanya. Dan tiba-tiba saja, Kang Taimo juga langsung mencium bibir Shinhari sebagai ucapan terima kasih. Kemudian setelah hujan reda, Kang Taimo dan Shinhari langsung berniat untuk kembali pulang. Namun di tengah perjalanan, Kang Taimo malah berniat akan menceritakan semua tentang masa lalunya yang sangat kelam kepada Shinhari. Walaupun sebenarnya ia tidak mampu untuk menceritakannya. Shinhari pun mengerti tentang perasaan Kang Taimo dan ia juga langsung memeluk Kang Taimo agar bisa tetap tegar melawan semua trauma di masa lalu yang masih menghantuinya. Kemudian ia juga berpamitan dengan Kang Taimo untuk pulang sendiri. Dan ia juga beralasan akan menemui Jin Yongsoo di sekitar tempat itu. Ternyata saat itu Shinhari justru malah pergi menemui sang kakek yang sebelumnya telah memintanya untuk bertemu. Dengan tujuan untuk mempertanyakan maksud Shinhari mendekati Kang Taimo dan mempertanyakan hubungannya. Saat itu ternyata sang kakek juga mulai mengawasi gerak-gerik mereka berdua. Bahkan ia juga menyewa jasa mata-mata untuk menyelidiki hubungan mereka. Di sisi lain, terlihat Kang Taimo yang mendapat telepon dari Cha Seung-hun yang memberitahukan jika sang kakek sedang bertemu secara diam-diam dengan Shinhari. Mendengar hal itu, seketika Kang Taimo pun langsung memutar balik arah mobilnya dan bergegas untuk pergi menemui mereka. Namun sayangnya, Kang Taimo malah mengalami kecelakaan saat sedang berada di dalam perjalanan. Di samping itu, sang kakek juga langsung mendapat kabar tentang Kang Taimo yang mengalami kecelakaan itu. Dan bagaimanakah cerita selanjutnya? Sampai bertemu di episode ke-11. Gamsahamnida.